Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, melanjutkan yang kemarin ya Tat ya. Iya, iya, iya. Tentang Oh, kemarin apa ya judulnya ya? Lupa ya. apa ya? Tentang keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Masya Ya. Allah. Dan kemarin kita mungkin ada beberapa yang belum selesai ya Tat ya. 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 Mungkin apa lagi yang ditambahkan Tat untuk persiapan jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ya. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, saya doakan mudah-mudahan yang masih sendirian, baik yang ahwatnya, yang ikhwannya, ya. Karena kayaknya udah akhir zaman nih Tat. Akhir zaman. Udah mau kiamat belum Tat? Oh, masih lama. Masih lama. Kiamat itu Allah yang tahu. Masya Allah ya Tat. Ini kita kembali lagi ya, kita bicara yang Iya. tentang bagaimana kita itu menggapai sakinah mawaddah Sakinah warahmah mawaddah ya. warahmah, ya. Sebenarnya banyak versi sebenarnya. Ini versi saya aja Ya, ini. versinya Versi Ustaz Sobirin saya ya. ya, Iya. bukan. Mungkin banyak sekali versi ustadz yang Iya. lain. Kemudian yang kita harus dimiliki oleh setiap istri dan suami adalah kita saling memaafkan. Ya, Tat. Jadi artinya ketika suami itu punya salah, maka bisa memaafkan. Karena memaafkan itu salah satunya adalah tanda-tanda orang mutakin. Ketika misalkan suami punya salah walaupun dalam hal sekecil pun juga, tolong dimaafkan. Jangan sampai tidak ada maaf bagimu. Hari ini tidak akan kubukakan pintumu. Tidur di luar Tat. Tidur di luar. Kasihan dong. Iya, malam meriang. Meriang nanti. Kalau meriang biasanya kan kalau orang itu ya, kalau masih ada itu malah dibenci, tapi kalau sudah tiada ditangisi. tangisi, Nah, saling memaafkan. Karena memaafkan itu insya Allah itu akan menjadi keluarga sakinah mawaddah. Karena memaafkan itu juga tanda orang-orang mutakin dan tanda orang soleh. Ternyata saling memaafkan dimanapun kita, kemudian saling menjunjung kedua belah pihak. Istri panggillah itu kita dengan panggilan. Kalau Rasulullah itu sama Aisyah itu ya Khumairah, wah yang kemerah-merahan. Misalnya panggil dengan hari ini kan zamannya zaman gaul ya, mungkin ya. Benar. Mama, Iya. Mama sayang, sini dong kemari. Mungkin seperti itu. Kalau Ustadz panggil apa Tat ke istri? Kalau saya Mama. Mama. Iya, saya panggil sama Ma. Nah, Mama artinya itu untuk sanjungan-sanjungan. Makanya kata Rasulullah itu panggil dengan nama yang baik. Karena itu akan menguatkan juga menjadi keluarga yang baik, keluarga yang insya Allah diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai lisan kita itu juga ke pasangan itu juga kasar. Ya kita berusaha. Saya, teman-teman, ayo persiapkan. Yuk kita berusaha. Karena dalam hadis Rasulullah itu sebaik-baik suami adalah orang yang paling baik terhadap istrinya. Itu Masya Allah. Jadi baik dengan istri, istri pun juga hormat kepada suami. Dan itu kan cita-cita kita bersama. Ini. Tadi saling memaafkan ya tadi ya. Saling memaafkan. Iya. Kemudian panggil dengan yang baik nama-nama baik lah. Paling nggak ya nama-nama yang romantis ya Tat. Yang romantis, yang menguatkan kita. Nama-nama yang romantis mungkin Abi, Umi. Abi, Umi, nah, Abi, Umi, Masya apalagi Allah. ini Babe bukan? Ya, nggak romantis lah Tat. Enggak romantis. ya. Abah Tat. Abah. Nah, Iya. pokoknya terserah teman-teman ataupun Yayang. Yayangnya jangan hanya ketika awal-awal nikah. Nanti kalau nanti sudah udah tua, Yayang apa sih? Oh, malah cuek. Nah, ini jadi banyak sekali sebenarnya Mas ya, diantaranya kita saling menyanjung, memuji kepada istri dan suami. Nah, untuk menguatkan juga itu kita bawa itu istri itu dibawa untuk apa? Satu, biar hatinya lembut, untuk selalu bersodakoh misalnya, karena sodakoh itu juga akan menenteramkan jiwa, akan menenteramkan rumah tangga kita. Dan insya Allah akan dipelihara dari
malapetaka, dihilangkan dari keburukan-keburukan. Artinya jangan sampai rumah tangga kita itu hanya senang saja kita. Karena kalau kita hanya senang saja kita, itu Islam tidak mengajarkan seperti itu sebenarnya. Iya, Tat. Jadi saling kemudian tidak kalah penting lagi Apa, kita bangun tahajud Masya Allah. berdoa. Mungkin kalau masih itu belum punya diberikan karunia oleh Allah anak misal, jadi misalkan Mas ini jadi imamnya. Masya Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di tengah malam yang luar biasa, di tengah malam bangun. Waladdallin. Istrinya jawab amin. Masya Indah sekali. Berentes ya, Tat. Nah, iya. Bangun di tengah malam, kemudian itu berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkan kepada kami istri-istri yang salehah, sejuk di dalam hati, rumah tangga itu sejuk, kemudian diberikan keturunan yang solehah, menjadi imam, menjadi anak-anak kita itu menjadi syafaat nanti di yaumul kiamah, menjadi investasi dunia akhirat. Maka diajak istri itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita harus punya cita-cita, keluarga kita, istri kita bawa ke surga. Insyaallah. Yang kata Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Teman-teman semuanya, kita harus punya cita-cita, rumah tangga kita harus nanti ke surga. Ya Allah. Itu ini mungkin Mas yang bisa saya sampaikan. Banyak sekali sebenarnya ya kalau versi-versi saya untuk membangun rumah tangga itu ya, tidak hanya itu saja sebenarnya. Masih banyak sebenarnya, Tat ya. Tapi kita hanya menyampaikan poin-poin beberapa saja ya, Tat ya. Iya. Ya, alhamdulillah untuk teman-teman tentang keluarga sakinah mawaddah warahmah itu sudah dijelaskan walaupun sedikit ya, Tat ya, Iya. sama Ustaz Sobirin. Insya Allah kita akan lanjutkan Ya, lagi. nanti pertemuan selanjutnya ya, Tat ya. Ya, mungkin itu aja ya, Tat ya. Terima kasih. Sama-sama. Ya, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.